Hey guys, kembali lagi di Good Friend. Kita akan membahas di materi pertemuan kedua, yaitu asumsi-asumsi dasar sosiologi politik. Itu yang membahas tentang perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri, seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendakan hati, dan oleh faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke, perilaku politik atau politik behavior adalah perilaku yang dilakukan oleh insan ataupun individu, bahkan kelompok sekalipun guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melaksanakan ataupun melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik yaitu yang pertama melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat ataupun pemimpin. Yang kedua ikut serta dalam pesta politik. Kemudian yang ketiga ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Kemudian yang berikutnya berhak untuk menjadi pimpinan politik. Dan yang terakhir berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundang-undangan hukum yang berlaku. Oke. Kemudian hubungan timbal balik antara masyarakat dan negara. Hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat ataupun warga masyarakat dalam suatu negara itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan formal maupun di lingkungan informal, istilah negara ataupun warga negara sudah tidak lagi asing. Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediam di wilayah tertentu dan sudah memiliki kekuasaan untuk memerintah. Koordinator seorang ahli ilmu negara mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Apa hubungan timbal balik negara antar negara dan warga negara? Apakah ada kaitannya hubungannya dengan korupsi ataupun pertanyaan ini akan dibahas lebih detail. Oke. Kemudian berdasarkan aspek praktisi pada pasal-pasal tertentu hak warga negara, maka hak tersebut dapat diuraikan di dalam 3 kategori utama, yaitu keamanan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Setelah membahas tentang hak, tentu perlu dibahas juga tentang kewajiban dari negara tersebut. Kewajiban warga negara antara lain membela negara, membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar, dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini merupakan timbal balik dari apa yang mereka dapatkan dari hak warga negara tersebut. Oke, see you soon untuk pertemuan yang ketiga. Terima kasih.